Video pembelajaran kelas 1 SD tema 8 peristiwa siang dan malam. YS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Hai, video pembelajaran tematik kelas 1 SD. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Apakah anak hebat sudah siap untuk belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Let's go, kita bersenang-senang. Siapkan buku tematiknya ya, dan simak videonya sampai selesai. Serta jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan menyimak video siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang peristiwa siang hari, mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku, kemudian mengidentifikasi hasil pengukuran, menunjukkan dan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila, dan menceritakan pengalaman dalam mengamalkan sila kelima Pancasila. Kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam. Nah, untuk pembelajaran ketiga, kegiatan pertama kita adalah ayo mengamati. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajari Siti naik sepeda. Inilah dia, Siti dan teman-temannya sedang bermain sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika matahari terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangkan gambar di bawah ini dapat membantumu. Nah, sekarang kita cari tahu permainan apa saja yang dapat dilakukan di dalam rumah dan dapat dilakukan di luar rumah. Nah, lihat, jika udara mendung, maka main di dalam rumah seperti bermain mobil-mobilan atau bermain balok. Selanjutnya, saat udara cerah dapat bermain di luar rumah seperti bermain di taman, main perosotan, main sepeda, main ayunan, dan lain sebagainya. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan pada siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Ingat tanda bintang untuk di luar rumah dan tanda lingkaran untuk di dalam rumah. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Lihat, ini kira-kira permainan di mana ya? Ya, ini adalah permainan di dalam rumah. Ayo kita kasih bintangnya. Kemudian yang ini adalah permainan kasti, berarti permainan di luar rumah. Kita kasih lingkaran. Kemudian yang ini adalah permainan egrang, ini dimainkan di luar rumah. Kita kasih lingkaran. Selanjutnya ini bermain boneka dilakukan di mana ya? Ya, di dalam rumah. Kita kasih tanda bintang. Kemudian ini ada permainan monopoli, berarti ini di dalam rumah. Kita kasih bintang. Selanjutnya bermain sepeda adalah permainan yang dilakukan di luar rumah. Kita kasih tanda lingkaran.
Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ayo berlatih. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, ini dia. Ini adalah panjang tali layang-layang Udin. Dan ini adalah panjang tali layang-layang Beni. Nah, sekarang kita hitung bersama berapa panjang tali layang-layang Udin dan berapa panjang tali layang-layang Beni. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin 30 Udin, panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Nah, ini adalah satuan tak baku dalam pengukuran, yaitu menggunakan anggota tubuh seperti jengkal dan juga depa. Ini namanya satu jengkal dan ini namanya satu depa. Ayo kita lanjut menghitung. Inilah dia, perhatikan gambarnya. Ini adalah layang-layang Beni. Layang-layang Beni ternyata ada 20 jengkal. Sedangkan layang-layang Udin ada 30 jengkal. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Sekarang ayo berlatih. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Ayo kita lihat. Yang pertama, 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Panjang ikat pinggangmu sama dengan berapa pensil? Kita lihat gambarnya yang ini. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 pensil. Kemudian berapa jengkal? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jengkal. Soal berikutnya adalah nomor 2. Nomor 2, berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Nah, berapa jengkal ya? Kita hitung lagi. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jengkal. Sementara dengan lidi ada 1, 2. 2 batang lidi. Selanjutnya nomor 3, berapa panjang tongkat pramuka? Tongkat pramuka ini akan kita coba mengukur dengan pulpen dan juga jengkal. Kalian punya tongkat pramuka di rumah, ayo ukur menggunakan pulpen, hasilnya berapa? Dan jika menggunakan jengkal, hasilnya berapa? Lanjut ke soal nomor 4. Berapa panjang lengan kirimu? Nah, panjang lengan kirimu berapa jengkal? Kalian hitung dan kalian tuliskan di sini. Begitu juga panjang lengan kirimu mengukur menggunakan pulpen. Berapa hasilnya? Kalian tulis di sini.
Selanjutnya soal nomor 5, berapa panjang tali sepatu? Nah, kalian ambil tali sepatu kalian, kemudian kalian ukur menggunakan jengkal. Ada berapa jengkal? Kalian tuliskan di sini. Kemudian ukur menggunakan korek api. Batang korek api. Ada berapa batang korek api yang dibutuhkan? Nah, kalian ukur, kalian tuliskan hasilnya di sini. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Sekarang ayo mengamati. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, nomor 1 tadi ikat pinggang. Ada berapa jengkal? Ya, ikat pinggang tadi 10 jengkal. Kemudian penggaris kayu ada berapa jengkal? Ya, tadi penggaris kayu ada 8 jengkal. Kemudian tongkat ada berapa jengkal? Tuliskan di sini. Dan lengan kirimu ada berapa jengkal? Tuliskan di sini. Serta panjang tali sepatu ada berapa jengkal? Tuliskan di sini. Setelah dituliskan, kemudian kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran mulai dari yang paling panjang. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Apakah kalian masih ingat? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Apa lambang sila kelima Pancasila? Apakah kalian masih ingat? Ya benar, lambangnya adalah padi dan kapas. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ya, sikap yang harus kita lakukan adalah adil kepada teman-teman, kemudian selalu berbuat baik kepada sesama, dan selalu saling tolong-menolong, tidak memilih-milih teman ketika bermain. Nah, sekarang kita akan berlatih menyusun simbol sila kelima Pancasila. Ayo berlatih, guntinglah gambar-gambar di bawah ini, susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Ini kita potong atau kita gunting, kemudian kita susun di sini. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan. Contohnya, ayah. Peristiwanya apa? Yaitu menyambut ayah pulang dari kerja. Kemudian ibu, contohnya apa? Ya, nomor 1 ayah. Peristiwanya yaitu menghormati ayah sebagai kepala keluarga, kemudian menyambut ayah saat pulang kerja. Nomor 2 yaitu ibu. Ibu menghormati ibu yang telah melahirkan kita, kemudian membantu ibu memasak. Kemudian saudara, saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. Nah, kemudian dengan teman,
tidak memilih-milih teman saat berteman, membantu semua teman yang sedang kesusahan. Nah, selanjutnya adalah ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas, pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Ini ada Siti yang sedang menceritakan pengalamannya berbuat adil kepada sesama. Nah, untuk melatih pemahamanmu, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Doa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.